Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Untung Pararean baru saja tiba di sebuah rumah makan dan baru saja mengisi perutnya. Tiba-tiba saja ada seseorang menyeramkan dengan 2 golok besar mengancamnya. Siapakah sosok menyeramkan itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Sepasang golok maut mengangkat tangan kanannya, memberi tanda pada kelima orang anak buahnya, lalu memerintah. Cincang sampai lumat, budak itu, juga 2 monyet yang di meja sana. Srat, 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 ring, swing. 5 buah golok dicabut dari sarangnya dalam waktu yang bersamaan. Sesaat kemudian, kelima anak buah sepasang golok maut sudah mengurung Untung Pararean. Kusir kereta dan prajurit pengawal telah pula mencabut senjata masing-masing, tapi sampai saat itu masih tetap berada dekat meja, tak berani maju di kalangan pertempuran. Rumah makan itu seperti hendak runtuh oleh bentakan keras kelima anggota rampok. Tubuh mereka berlesatan ke muka dan 5 serangan maut menderu mencari sasaran di kepala, leher, dada, perut, dan pinggang Untung Pararean. Pada saat 5 perampok hutan dadakan membentak, Untung Pararean telah mencabut keris Mustiko Jagat. Begitu tangannya memegang hulu keris Mustiko Jagat, satu hawa dan kekuatan aneh menyelubungi dirinya. Tubuhnya menjadi sangat enteng. Dan sebelum 5 buah golok datang menghajarnya, pemuda itu telah melompat ke atas. Percaya bahwa kelima anak buahnya yang berilmu tinggi akan berhasil membereskan Untung Pararean, maka sepasang golok maut kelihatan meninggalkan ambang pintu dan masuk ke ruangan dalam rumah makan. Ini membuat Untung Pararean merasa heran. Kemudian dia ingat sesuatu. Maka sambil melompat menyelamatkan diri tadi, pemuda ini cepat berteriak pada kusir kereta dan prajurit pengawal. Lekas ke kamar majikanmu. Itu pasti tidak melakukan sesuatu terhadapnya. Kusir kereta dan pengawal saling pandang. Mereka tahu bahwa mereka sama-sama tidak punya nyali untuk menghadapi kepala rampok yang berilmu tinggi itu. Untuk beberapa lamanya, keduanya masih tak beranjak dari dekat meja. Lekas! Teriak Untung Pararean. Nanti aku akan bantu kalian. Mendengar ini, meskipun dengan agak takut-takut, kedua orang itu baru masuk ke ruang dalam di mana terletak ruangan penginapan. Bangunan penginapan bertingkat 2. Dan kamar yang ditempati oleh Den Ayu Sri Kemuning terletak di tingkat atas. Dengan menjambak rambut seorang pelayan, sepasang golok maut berhasil mengetahui yang mana kamar gadis itu. Dari anak-anak buahnya, dia telah mendapat keterangan tentang Untung Pararean dan juga tentang gadis cantik dalam kereta. Kepala rampok itu sampai di muka pintu kamar. Kepala rampok itu sampai di muka pintu kamar. Dicobanya mendorong daun pintu, ternyata dikunci dari dalam. Kaki kanannya bergerak, sekali tendang saja pintu kamar itu terpentang lebar hancur berantakan. Gadis ini memekik sewaktu mendengar suara hancurnya pintu kamar dan seorang laki-laki berpakaian hitam tinggi besar berewokan yang langsung menyergap tubuhnya yang telanjang. Sri Kemuning menjerit dan meronta-ronta melepaskan diri, tapi rangkulan tangan kiri kepala rampok itu ketat sekali. Dirangsang oleh keadaan tubuh si gadis yang tidak berpakaian sama sekali, pasang golok maut menyeret gadis itu ke tempat tidur.
Pada saat laki-laki ini dengan buasnya hendak menindih tubuh dara itu, tiba-tiba sudut matanya melihat dua orang memasuki kamar. Dan di lain kejap sebilah pedang serta sebilah keris sudah menyerangnya dengan sebat di bagian punggung dan kepala. Setan alas. Sentak sepasang golok maut saya menjatuhkan dirinya ke lantai. Sambil berguling, tangan kanannya bergerak ke pinggang lalu. Wut! Serang! Terdengar pekik kusir kereta. Kerisnya terlepas dari tangan. Tubuhnya terhempas ke lantai karena kedua pergelangan kakinya putus dibabat golok besar si kepala rampok dari hutan dadakan. Jeritan kusir kereta itu tadi disertai pula oleh jeritan ngeri Sri Kemuning. Selagi ada kesempatan, gadis ini cepat-cepat menarik spray tempat tidur dan menutupi tubuhnya. Dengan spray itu, lalu menjatuhkan diri dari pertempuran yang kemudian berlangsung antara sepasang golok maut dengan pengawal. Sudah jelas pengawal itu bukan tandingannya sepasang golok maut, apalagi si pengawal bertempur dengan ragu-ragu dan nyali lumer. Maka dalam tempo yang sangat cepat, pengawal itu pun tergelimpang tanpa nyawa. Perutnya robek, usus menjela-jela disambar golok si kepala rampok hutan dadakan. Untuk kesekian kalinya terdengar jeritan ngeri si Kemuning. Gadis ini coba lari ke pintu, namun sepasang golok maut berhasil menangkap lengannya. Kita kembali pada pertempuran yang terjadi di rumah makan antara Untung Pararean dengan 5 pengeroyoknya. Setelah berteriak pada kusir kereta dan pengawal tadi, yaitu agar cepat-cepat pergi ke kamar majikan mereka, maka Untung Pararean dengan mengandalkan ilmu mengentengkan tubuh yang didapatnya berkat hawa sakti keris mustiko jagat, laksana seekor alap-alap menukik ke bawah. Sinar biru menderu dalam bentuk lingkaran. Di kejap itu, terdengar berturut-turut 3 kali suara beradunya senjata. Trang, trang, trang. 3 batang golok mentah patah ke udara. 2 anggota rampok menjerit kena dibabat mustiko jagat, kelojotan sebentar lalu meregang nyawa. Rampok ketiga mencela 1 tombak ke dinding rumah makan, melosok ke lantai tanpa nyawa karena dadanya remuk dihantam tendangan kaki kanan Untung Pararean. 2 orang rampok yang masih hidup terkejut sekali. Untuk sejenak mereka berdiri sangsi apakah akan meneruskan perkelahian atau ambil langkah 1000. Waktu yang sesaat itu sudah cukup bagi Untung Pararean guna bertindak. Sekali dia berkelebat, keris mustiko jagat kembali meminta korban nyawa rampok yang di sebelah kanannya. Rampok yang terakhir tanpa tunggu lebih lama segera melompat ke pintu melarikan diri. Duar! Tapi dia kurang cepat. Dengan 1 lompatan saja, Untung Pararean berhasil mendahulinya menghadang di depan pintu. Setengah mampus ketakutan, rampok itu lantas saja jatuhkan diri berlutut minta ampun. Ampun Tuhan, ampun. Untung Pararean tidak mau pedulikan permintaan ampun itu. Kaki kirinya bergerak dan terhempaslah rampok itu dengan perut pecah. Das! Dia menggerang sebentar. Dan sebelum nyawanya lepas, Untung Pararean sudah berlalu dari situ. Di tingkat atas, di sebelah belakang, yaitu di penginapan, didengarnya jeritan Den Ayu Sri Kemuning berulang kali. Untung Pararean sampai di tingkat atas ketika sepasang golok maut baru saja keluar dari sebuah kamar, memanggul tubuh Sri Kemuning yang hanya tertutup sehelai kain acak-acakan hingga sebagian besar dari aurat yang terlarang jelas kelihatan. Gadis ini tiada hentinya berteriak dan meronta melepaskan diri. Lepaskan, lepaskan! Berdebah, lekas lepaskan gadis itu kalau masih sayang kau punya nyawa. Bentak Untung Pararean. Sepasang golok maut menghentikan langkahnya. Hatinya tercekat juga melihat keris mustiko jagat di tangan Untung Pararean yang memancarkan sinar biru menggidikan. Apalagi di ujung senjata itu dilacak noda-noda darah yang masih segar. Lekas lepaskan dia! Teriak Untung Pararean saya melangkah mendekati kepala rampok hutan dadakan itu. Sepasang golok maut tiba-tiba keluarkan suara tertawa bekakakan. Seraya mendorong tangan kanannya, dia balas membentak. Udah, minggirlah.
Untung para Ryan terkejut sewaktu merasakan bagaimana satu hembusan angin keras yang keluar dari telapak tangan kiri kepala rampok itu mendorongnya ke belakang. Hingga hampir saja dia mencelat mental dan terguling di tangga. Cepat-cepat, pemuda ini melompat ke samping lalu melintangkan keris Mustiko Jagat di depan dada. Bisakah Untung para Ryan menghadapi sepasang golok maut? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.